Bab 271, Pedang Fanatik Sword Ji Jue Chen tidak mundur. Dia memegang pedang penghakiman dan mengikuti Feng Ling menuju sisa para murid gerbang surga. Sejak kapan Ji Jue Chen dan Jing Xian takut pada apapun? Mereka menyukai masalah. Daya saing Ji Jue Chen muncul ke permukaan saat ia terprovokasi. Memulai serangan sesuai dengan kepribadiannya. Jing Xian tidak mengikutinya. Dia sangat gelisah oleh Huo Yuhao sebelumnya, dan belum pulih. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu dari tekanan spiritual yang luar biasa yang dibawa oleh Huo Yuhao. Dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Feng Ling dengan cepat bergegas kembali ke wilayahnya sendiri. Semua orang dari gerbang surga secara alami mendengar konfrontasinya dengan Sekte Tang. Seluruh sekte, termasuk dua pria parubaya, segera berkumpul. Ji Jue Chen mengangkat pedangnya dan berjalan. Bei Bei ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh Jing Xian. Biarkan dia mengisi perutnya, kalau tidak, dia akan curahkan semuanya pada kita. Bei Bei segera duduk, dia menghela nafas sedikit, dan matanya dipenuhi dengan empati untuk orang-orang dari gerbang surga. Bibir Jing Xian bergerak sedikit. Orang seperti apakah kamu? Bei Bei tersenyum dan mengungkapkan serangkaian gigi putihnya, aku orang yang baik. Jing Xian menoleh dan mengangkat bahu. Sejak dia datang ke Tang Sekte, dia lebih sering tersenyum. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Salah satu pria parubaya berteriak pada Ji Jue Chen saat dia berjalan. Ji Jue Chen memegang pedang penghakiman. Saat dia bergerak maju, auranya sangat berubah. Seolah-olah dia dan lingkungan sekitarnya telah berasimilasi. Namun, lingkungan tidak berasimilasi dengannya. Sebaliknya, dia berasimilasi dengan lingkungan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bahkan kicau burung yang bisa didengar sebelumnya menghilang. Dunia yang penuh warna dan cerah berubah redup dan abu-abu. Kedua pria parubaya itu mulai serius. Ji Jue Chen akhirnya berhenti. Entah kau mengalahkanku atau aku akan mengalahkanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat Judgment Sword dan meraihnya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya aneh memanjang dari gagang pedang. Dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kaki Ji Jue Chen. Namun, cincin jiwa ini berubah abu-abu di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu juga. Domain pedang soliter, lapisan abu-abu mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Lingkungan sekitarnya berwarna abu-abu di sekelilingnya. Huo Yuhao akhirnya membuka matanya. Dia terkesan. Domain saudara Ji semakin lengkap. Mereka dari Heavenly Armor Sekte secara alami melihat konfrontasi yang sedang terjadi. Han Zanhu berdiri dan menyaksikan apa yang terjadi. Ketika dia melihat Ji Jue Chen berjalan menuju murid-murid gerbang surga dan melepaskan 6 cincin jiwa, ekspresinya berubah. Meskipun Ji Jue Chen terlihat lebih tua dari 20, dia pasti tidak lebih dari 30. Baginya menjadi kaisar jiwa pada usia itu berarti dia adalah yang terbaik di antara semua orang pada usia yang sama. Ketika Ji Jue Chen mengangkat Judgment Sword dan cincin jiwanya berubah abu-abu, ekspresi Han Zanhu juga berubah serius. Dia pasti memiliki kemampuan hebat mengingat hal-hal aneh yang kulihat ini. Pemuda ini luar biasa. Murid gerbang surga tidak akan membiarkan Ji Jue Chen menggertak mereka juga. Mereka dengan cepat menyebar. Kedua pria parubaya juga melepaskan cincin jiwa mereka. Sama seperti Ji Jue Chen, mereka adalah kaisar jiwa 6 cincin. Namun, warna cincin jiwa mereka sedikit berbeda. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu, sementara yang lain memiliki 3 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Jelas, ini bukan kali pertama mereka bekerja sama. Kaisar jiwa dengan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat meriam jiwa ke bahunya. Jiwa berdering di tubuhnya menyala, dan undulasi kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan. Dia adalah seorang insinyur jiwa ortodoks. Pria parubaya lainnya berdiri di tempat tanpa bergerak. Saat suara dentang terdengar, baju zirah tebal muncul di tubuhnya. Armor hitam pekat itu membawa sedikit cahaya perak. Jelas, itu dibuat menggunakan beberapa bentuk logam khusus. Baju besi ini, termasuk helm, menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Bukan hanya itu, tetapi insinyur jiwa yang dekat ini bahkan memiliki perisai di tangannya. Sekte gerbang surga adalah sekte rekayasa jiwa. Selain dua pria parubaya ini, sisanya juga melepaskan alat jiwa mereka.
Feng Ling juga mengenakan baju zirah dan membawa perisai. Selain itu, armornya tampak lebih kuat daripada pria paruh baya itu. Namun, ia hanya memiliki 4 cincin jiwa. Dengan membawa perisainya, dia melindungi dirinya seperti kura-kura di cangkangnya. Sepertinya dia takut tidak ada yang tahu dia takut mati. Ledakan, bola cahaya putih yang intens dilepaskan dari meriam jiwa pria paruh baya itu. Penyerang selalu memiliki keuntungan. Ji Juechen muncul di depan mereka, dan cincin jiwanya adalah kombinasi terbaik yang mungkin dimiliki jiwa kaisar. Dua pria parubaya dari gerbang surga ini bertindak sangat hati-hati. Mereka melepaskan serangan meriam untuk menguji kemampuan Ji Juechen. Murid-murid gerbang surga yang lain tersebar di sekitar mereka. Meskipun mereka mengambil alat jiwa mereka tidak menyerang. Ji Juechen sendirian, dia memiliki banyak rekan senegaranya yang sedang beristirahat. Ketika para murid gerbang surga melihat 6 cincinnya, mereka tercengang. Sebagian besar orang yang berinteraksi dengan mereka hanya memiliki 4 cincin. Bahkan ada yang hanya memiliki 3 cincin. Hanya memiliki alat jiwa yang mereka lakukan sudah dianggap cukup baik. Ji Juechen berdiri di tempat dan memotong pedang penghakimannya ke depan. Tindakannya sederhana dan langsung. Pedang penghakiman berubah menjadi hitam dan secara akurat mengenai shell meriam jiwa. Pria parubaya yang menembakkan meriam tertegun. Tidak hanya Ji Juechen tidak menghindari peluru meriam, ia bahkan memukulnya secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah alat jiwa kelas 5. Kekuatan ledakannya luar biasa. Namun, dia tertegun pada saat berikutnya. Pedang hitam pekat dan cangkang meriam putih yang saling kontras satu sama lain. Namun, meriam itu tampak agak macet saat melakukan kontak. Tampaknya berada di ambang bertiup terpisah, tetapi ditelan oleh hitam yang datang dari pedang di detik berikutnya. Tidak ada energinya yang dilepaskan. Ji Juechen sangat percaya diri. Saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dia terus menebas dengan pedangnya. Hitam sebelumnya berubah menjadi kecerahan yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi matahari perak. Kecerahan intens membutakan murid-murid gerbang surga untuk sementara waktu. Cahaya perak memendek di tengah rangan mereka. Insinyur jiwa jarak dekat yang memegang perisai sudah bergeser dari posisinya, mundur 3 meter. Ji Juechen berdiri di tempat dia diam-diam. Pedang penghakimannya telah kehilangan sinarnya sekarang. Dentang renyah bergema dari insinyur jiwa yang mundur. Setelah ini, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Garis cahaya perak dilepaskan dari perisainya. Itu berkembang seperti pola pada cangkang kura-kura. Bunyi berderak mengikuti saat perisai itu berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Bukan hanya ini, tetapi cahaya perak yang mengembang bahkan muncul di armornya. Itu dimulai dari helmnya sampai ke tubuhnya. Seluruh baju zirahnya retak dan jatuh. Namun, yang aneh adalah dia tidak terluka sama sekali. Ada hampir 40 orang di sebidang tanah kosong ini. Namun, seluruh tambalan berubah menjadi sunyi senyap saat ini. Bahkan suara kicau burung tidak dapat didengar dalam domain ini. Kelabu tampaknya menyebar tanpa henti. Semua orang dari gerbang surga ditelan. Tatapan Ji Juechen sedingin biasanya. Namun, dia tampak jauh lebih kecewa kali ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dia menempatkan Judgment Sword di bahunya dan berjalan kembali ke Tang Sek. Domain abu-abu mengikutinya kembali. Dia sudah sangat tampan, tetapi dalam pertarungan singkat ini, keramahannya telah mengejutkan semua orang. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan hanya hidup untuk pertempuran dan pedang. Dia bukan algojo. Selain itu, kontrol instan itu adalah sesuatu yang dia kejar. Di matanya, murid-murid gerbang surga tidak cukup fit baginya untuk benar-benar melepaskan pedangnya. Han Zanhu heran. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, jika saya yang berdiri di depannya, apa yang akan saya lakukan terhadap pedangnya? Metode pertempuran Ji Juechen adalah salah satu dari jenis. Dia bukan seorang master jiwa, atau seorang insinyur jiwa. Namun, dia sangat kuat, terutama dalam kontrol. Jika dia bisa merobek perisai dan baju zirah lawannya, dia pasti bisa merobek tubuh lawannya juga. Namun, dia tidak membahayakan pria itu. Dia hanya mengancamnya dengan pedangnya, dan menyebabkan semua orang dari gerbang surga membeku di tempat. Feng Ling menggigil dan sesuatu yang basah bisa dirasakan di selangkangannya. Siapa yang baru saja saya sakiti? Pria parubaya yang melepaskan serangan jarak jauh mengambil 2 langkah ke depan dan muncul di samping rekannya. Dia bertanya dengan lembut,
"Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Dia hanya melihat wajah pucat seniornya. Tubuhnya bergetar, dan dia memutar kepalanya untuk melihat rekan senegaranya. Dia berbisik, "Ayo pergi." Dia dengan cepat melepas bagian helm yang tersisa dan menunjuk ke arah murid-murid gerbang surga. Pada titik ini, semua orang dari gerbang surga pindah secara disiplin. Mereka sangat cepat, seolah-olah mereka sedang bergegas. Yang tercepat melarikan diri adalah Feng Ling. Lemaknya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan baru sekarang. Ji Juechen sudah kembali ke sisi Huo Yuhao. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao seolah dia menanyakan sesuatu padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, menghilangkan kegelapan, kecerahan instan. "Anda sangat mengesankan. Kamu telah bergabung dengan pedangmu." Senyum terungkap di wajah dingin Ji Juechen. "Itu adalah senyum langka. Jika kamu bisa bergerak sama sekali, aku tidak akan bisa mengalahkanmu." Huo Yuhao terkekeh, "Itu sulit dikatakan. Saya hanya lebih kuat dari Anda dalam hal kekuatan spiritual saya. Namun, niat pedang yang terbentuk dari kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa Anda menjadi semakin kuat saat Anda perlahan-lahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, Anda akan lebih kuat dari saya, setidaknya dalam aspek itu." Mata Ji Juechen menjadi cerah. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan mengangguk ke arah Huo Yuhao. "Biarkan aku tidur sebentar." Huo Yuhao masih berbaring di pangkuan Wang Donger. "Oke." Ji Juechen mengakui kata-katanya dan kembali ke posisi semula. Setelah orang-orang dari gerbang surga pergi, Sekte Armor Surgawi juga mulai bergerak. Sebelum mereka pergi, Han Zanhu pergi untuk berbicara dengan Bei Bei lagi. Namun, nada suaranya agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani meremehkan Sekte Tang lagi. Orang-orang dari Sekte Tang juga tidak tinggal lebih lama. Setelah Huo Yuhao bangun dari tidurnya, mereka memulai perjalanan lagi, menuju kota Radiant. Pada saat yang sama, Wang Donger berpakaian seperti seorang pria lagi untuk tindakan pencegahan keamanan. Saat Huo Yuhao berada di kursi roda, mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Sudah matahari terbenam pada saat mereka tiba di kota Radiant. Di antara mereka semua, Huo Yuhao, He Kaitu, Wang Donger, Nana, Ji Juechen, dan Jing Xian sudah pernah ke Radiant City sebelumnya. Mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Namun, sisa 7 monster Shrek semuanya tercengang. Radiant City adalah kota terbesar di benua. Ketika mereka melihat gedung-gedung tinggi, mereka bahkan lebih terkejut. Ekspresi mereka juga berubah lebih serius. Mereka semua berasal dari 3 kerajaan di benua itu. Sebagai ancaman terbesar di benua itu, Kekaisaran Sun Moon yang berkembang memberi tekanan besar pada kekaisaran lain. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu seberapa kuat Kekaisaran Sun Moon. Mereka belum melihat insinyur jiwa yang benar-benar hebat dari Kekaisaran. Menurut informasi yang mereka berikan, mereka harus menyelesaikan registrasi ketika mereka mencapai kota Radiant. Meskipun pendaftaran sebelumnya telah selesai, mereka masih harus melalui putaran pendaftaran ini untuk memverifikasi kedatangan mereka. Kekaisaran kemudian akan mengatur tempat tinggal sementara mereka, serta memberi mereka jadwal turnamen. Saat mereka berkompetisi di edisi terakhir turnamen, Seven Monster Shrek semuanya sangat tersentuh ketika mereka tiba di kota. Dibandingkan dengan jalan-jalan yang padat di Star Luo City, Radiant City tampak jauh lebih teratur. Meskipun kerumunan di jalanan telah meningkat, itu tidak terasa penuh sesak. Ini adalah manfaat dari kota besar. Para prajurit berbaju besi sesekali berpatroli di jalan-jalan. Setiap regu terdiri dari 12 tentara, semuanya sangat disiplin. Meskipun Huo Yuhao telah tinggal di kota Radiant untuk beberapa waktu, dia tidak terlalu mengenal gedung-gedung di sini. Dia telah sangat diinvestasikan dalam alat jiwa setiap hari, dan tidak punya waktu untuk berjalan-jalan. Namun, ada orang lain yang akrab dengan daerah itu. Nana tumbuh di kota ini, dan cukup akrab dengan hal-hal di sekitar sini. Dia dengan mudah dapat memimpin semua orang ke area pendaftaran. Itu adalah hotel 8 lantai yang besar. Itu di pusat kota, dan disebut Hotel Mingyue. Itu sepenuhnya putih keperakan, dan bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Setiap cerita cukup tinggi. Meskipun hanya ada 8 lantai, itu masih dianggap sebagai bangunan yang sangat tinggi di Radiant City. Lobi hotel memberikan nuansa metalik. Dekorasi internalnya identik dengan dekorasi eksternal, benar-benar putih keperakan. Berbagai dekorasi ramping menyerupai alat jiwa yang indah dan memberi seseorang keinginan untuk menyentuh mereka. Perasaan pertama yang diberikan hotel kepada mereka adalah sederhana,
namun megah. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di lobi. Ketika Huo Yuhao dan yang lainnya masuk, mereka langsung disambut oleh seorang wanita muda dengan gaun perak panjang. Salam pembuka, apakah kalian semua di sini untuk turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit? Wanita muda itu tinggi dan ramping, dan juga sangat cantik. Gaun perak panjangnya pas di badannya, dan merentang sampai ke betisnya, terlihat cukup elegan. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan tampak sangat ramah. Iya nih, ya, Su Sanxi berjalan di depan, dan dia buru-buru mengakui kata-katanya. Wanita muda itu tersenyum kepadanya dan berkata, saya ingin Anda semua menunggu karena banyak tim juga baru saja tiba. Ikuti aku. Ketika dia berbicara, dia membawa semua orang ke lobi. Sebelum mereka pindah, tanpa sadar dia melirik Huo Yuhao. Ini aneh, mereka ada di sini untuk turnamen. Mengapa mereka membawa seseorang di kursi roda? Huo Yuhao tampak sangat tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan wanita muda itu. Setelah semua yang telah dia lalui, dia lebih dewasa daripada kebanyakan orang dewasa. Namun, dia dengan mudah menarik perhatian saat dia duduk di kursi roda. Ketika mereka melanjutkan ke bar di lobi, banyak orang tampak terkejut ketika mereka melihatnya. Anggota lain dari Sekte Tang secara tidak sadar mengepung Huo Yuhao, mencoba menghalangi dia dari pusat perhatian. Bar berada di sisi timur hotel dan luasnya 1000 meter persegi. Bar diisi dengan sofa putih yang terbuat dari kulit asli. Mereka dituntun ke satu sofa, dan wanita muda itu pergi setelah menyapa mereka. Segera, seorang pelayan berpakaian putih pendek berjalan menghampiri dan menyajikan beberapa makanan ringan dan minuman. Pelayanan ini luar biasa. Setelah pelayan pergi, Su Sanxi berkata kepada Bei, Bei kecil, tidakkah kamu menemukan ini pembuka mata? Bentak Bei, panggil aku yang tertua senior. Pembuka mata apa? Lihat dirimu. Kamu menjadi bejat lagi. Su Sanxi segera duduk tegak dan berkata, jangan mengutarakan omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa saya orang yang paling jujur dan dapat diandalkan? Hanya ada Nanan di hatiku. Selain dia, aku bahkan tidak akan melihat gadis-gadis lain. Tentu saja, itu tidak termasuk Donger, Xiao Xiao, Nana, dan Sister Xian. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat ekspresi jujurnya. Huo Yuhao juga tertawa. Ketiga senior, apakah kamu benar-benar yakin tentang dirimu? Apakah Anda yakin tentang itu? Su Sanxi merasa malu. Yuhao, jangan membuatku malu. Saya bekerja ke arah itu. Ini semua karena Nanan. Meskipun saya menarik banyak gadis dengan pesona saya di masa lalu karena saya terlalu genit, yang bisa saya lakukan sekarang adalah tampil kurang mesum. Bei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, beraninya kamu menyebut dirimu mempesona di depan Brother Ji. Saudara Ji, saya bukan orang yang suka pada orang lain, tapi saya pikir Sanxi telah membuat penemuan baru dalam hal keterampilan jiwanya, melihat betapa kurang ajarnya kata-katanya. Ketika kami menetap nanti, Anda harus benar-benar berdebat dengannya untuk meningkatkan kultivasi Anda. Su Sanxi sangat marah. Bei, kamu, Saudara Ji, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya mendengar dari dia kemarin bahwa Holy Light Dragon-nya telah bangkit, dan dia telah mempelajari langkah baru. Kamu seharusnya berdebat dengannya. Ekspresi Ji Juechen tidak berubah. Dia hanya mengangguk pada Bei dan berkata dengan tenang, baiklah. Setelah itu, dia menoleh ke Su Sanxi dan juga mengangguk padanya sebelum berkata dengan setuju, baiklah. Baik Bei dan Su Sanxi tercengang. Bei berkata dengan tak berdaya, melukai orang lain tanpa membantu dirimu sendiri. Apakah ada gunanya? Su Sanxi tertawa dingin, bagaimana menurutmu? Kaulah yang memulai segalanya. Heike itu memperhatikan mereka berdua dari satu sisi, dan merasa geli. Tapi dia tidak mengeluarkan suara. Para wanita di belakangnya juga tersenyum. Ketika Bei dan Su Sanxi bersama, mereka selalu saling mengejek kurang dari 3 kalimat setelah percakapan mereka dimulai. Huo Yuhao menutup matanya saat dia mendengar pertengkaran seniornya. Sepertinya dia akan tidur lagi. Namun, Bei dan Su Sanxi menjadi tenang ketika mereka melihatnya menutup matanya. Mereka tahu itu mewakili sesuatu. Memang, adegan aneh disajikan dalam pikiran semua orang pada saat ini. Gambar yang muncul di benak mereka berasal dari sudut pandang tinggi sambil memandang ke lobi hotel. Semua orang bisa dilihat. Mereka disajikan dalam warna kali ini, tetapi warna-warna itu hanya terbatas pada hitam, ungu, kuning dan putih.
Jumlah orang juga secara bertahap berkurang. Pikiran Huo Yuhao terdengar di benak semua orang, saya sudah mengecualikan mereka tanpa undulasi kekuatan jiwa. Hitam mewakili budidaya setidaknya 7 cincin, ungu mewakili 4 atau 5 cincin, kuning mewakili 3 cincin dan putih mewakili 2 cincin dan di bawah. Dari kelihatannya, ada 34 orang berbaju hitam, 216 orang berbaju ungu, 78 orang berbaju kuning, dan kurang dari 50 orang berbaju putih. Semua orang terkejut ketika mereka mempelajari segalanya dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat. Mereka bisa merasakan semua informasi. Ada banyak tim yang bersaing di turnamen ini, dan orang-orang ini tidak semuanya. Namun, ada lebih dari 30 sage jiwa di antara mereka yang mendaftar sekarang. Tidak diragukan lagi, mereka adalah guru dan pemimpin tim yang ada di sini untuk bersaing di turnamen. Itu juga membuktikan bahwa banyak sekte dan akademi memperlakukan turnamen ini dengan sangat serius. Penting untuk mengetahui bahwa sage jiwa adalah masalah besar di mana-mana di benua ini. Untuk turnamen ini, setidaknya 1/5 dari semua master jiwa yang luar biasa di benua itu akan dikumpulkan di kota Radiant. Setelah mengamati secara singkat semua orang di lobi, deteksi spiritual Huo Yuhao mulai mengubah perspektif. Itu dipindahkan ke atas, dan dengan cepat melihat melalui struktur utama hotel. Hotel Mingyue dibuat menggunakan campuran baja dan beton bertulang. Beberapa area yang lebih penting dibangun menggunakan baja berkekuatan ekstra tinggi. Ada kamar-kamar dengan berbagai ukuran. Semakin tinggi mereka pergi, semakin besar kamar itu. Huo Yuhao memperkirakan ada hampir 2.000 kamar di hotel ini, yang mencakup lebih dari 15 hektar. Ada hampir 200 kamar di setiap lantai, dan lebih dari 10 koridor. Itu hanya sebuah hotel besar yang dapat menampung jumlah orang yang menghadiri turnamen berskala besar. Semua anggota tim yang bersaing tinggal di hotel ini. Meskipun tampak sedikit penuh sesak, hotel ini dapat menampung semua orang selama 2 orang berbagi satu kamar. Jika ada kerajaan lain, setidaknya 3 hingga 5 hotel akan dibutuhkan. Fakta ini saja menunjukkan betapa besar dan kuatnya kekaisaran bulan matahari. Setelah 10 menit, Huo Yuhao membuka kembali matanya. Dalam 10 menit ini, dia telah menggunakan deteksi spiritualnya untuk menunjukkan kepada rekan setimnya jajaran master jiwa yang mendaftar di lobi, struktur hotel, dan kondisi kamar. Deteksi spiritualnya berhasil mencapai radius 500 meter, dengan dia sebagai pusatnya. Oh, wajah yang familiar. Huo Yuhao tampak sedikit terkejut. Semua orang memandang saat mereka dibimbing oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Ada kelompok yang mendekati mereka, dan mereka semua mengenali pemimpin mereka. Dia adalah putri bintang Luo Empire, yang mulia Su Jiu, yang telah memberi mereka banyak masalah di turnamen terakhir. Mereka tidak mengenali yang lain di belakangnya. Lagi pula, mereka yang telah berkompetisi di turnamen terakhir adalah lebih dari 20 sekarang, dan harus diganti untuk turnamen ini. Kunjungan pribadi Su Jiu cukup mengejutkan. Namun, sekelompok pemuda yang mengikutinya juga jelas merupakan lawan teratas. Mereka dipilih oleh Akademi Nasional Star Luo, dan dengan demikian mereka secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Akademi Nasional Star Luo telah menjadi salah satu dari 4 akademi teratas di turnamen terakhir. Su Jiu tercengang sekarang. Dia hanya melihat satu orang, Huo Yuhao. Ya, dia hanya berjalan karena dia melihatnya. Dia tidak berharap dia dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao. Su Jiu berjalan di depan semua orang. Mereka semua berdiri untuk menyambutnya, kecuali Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum saat menghadapi Su Jiu. Dia berkata, "Yang mulia, sudah lama sekali." Su Jiu terkejut, "Saya ingin tahu ketika saya melihat kursi roda. Saya bertanya-tanya tim mana yang membawa orang cacat. Setelah itu, saya sadar itu adalah Anda. Apa yang terjadi denganmu?" Su Jiu sangat menghormati Huo Yuhao. Di turnamen terakhir, Huo Yuhao telah memimpin Akademi Shrek sampai akhir meskipun budidayanya lemah. Dalam duel terakhir, ia telah mengalahkan pasangan terkuat dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, saudara kandung Hong Chen, dan memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sangat memuji Huo Yuhao. Setelah turnamen berakhir, dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Huo Yuhao.
Dia bahkan tahu bahwa Huo Yuhao memasuki Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sebagai siswa pertukaran. Keluarga Kekaisaran Star Luo Empire juga memantau Huo Yuhao dengan cermat, karena ia berkembang dengan cepat. Ketika mereka menyadari Huo Yuhao telah memasuki paviliun Dewa Laut, mereka menaruh perhatian lebih padanya daripada sebelumnya. Kaisar Kekaisaran Luo Bintang, Su Jiayin, pernah memberitahu Su Jiujiu bahwa Huo Yuhao adalah masa depan Akademi Shrek. Namun, dia duduk di kursi roda sekarang. Apakah dia benar-benar talenta satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri tertinggi, kemampuan bertarung yang hebat, dan potensi yang nyaris tak terbatas? Investigasi Su Jiujiu mengungkapkan bahwa Huo Yuhao berasal dari Star Luo Empire. Meskipun latar belakangnya tidak jelas, itu adalah fakta bahwa dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Sementara Shrek Academy sangat besar, itu hanya sebuah akademi. Bahkan jika Huo Yuhao mengambil peran yang sangat penting di akademi di masa depan, dia tidak akan berada di akademi selamanya, dan harus keluar sesekali. Itu akan menjadi peluang Kekaisaran Bintang Luo. Su Jiayin secara pribadi menginstruksikan padanya bahwa Huo Yuhao harus ditarik ke Kekaisaran begitu dia memberanikan diri keluar dari akademi. Jika dia bisa melayani Kekaisaran, dia akan menjadi pilar Kekaisaran di masa depan. Masing-masing dari mereka tahu bahwa Huo Yuhao bisa menjadi Dou Luo Transcendent di masa depan dengan potensinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa mencapai level Dou Luo tertinggi. Apa yang diwakili oleh Dou Luo tertinggi? Keberadaan yang strategis. Akademi Shrek hanya menjadi sebuah eksistensi yang tidak berani diperintah oleh kerajaan karena Penatuamu. Jika Dou Luo berjudul bisa melenyapkan kota, Dou Luo utama dapat mengubah hasil perang. Meskipun ada aturan yang tidak diucapkan bahwa seorang guru jiwa dari tingkat tertentu tidak bisa menyerang orang biasa, ancaman yang dibawa oleh seorang guru jiwa yang kuat kepada musuh-musuhnya sudah cukup menakutkan. Selama beberapa tahun terakhir, militer Kekaisaran Sun Moon telah sangat aktif. Star Luo dan Heavenly Soul Empires berada di bawah tekanan besar. Ini terutama berlaku untuk Kekaisaran Luo Star, kekaisaran terkuat kedua di benua itu. Jika mereka bisa menarik Huo Yuhao, dan bahkan Akademi Shrek, ke pihak mereka, Kekaisaran Luo Bintang akan menjadi cukup kuat untuk menantang Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah turnamen terakhir berakhir, mengapa tulang kiri Ice Empress Scorpion berakhir di tangan Huo Yuhao seolah-olah itu adalah hadiah? Itu adalah umpan oleh Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi setelah itu. Hari ini, Su Jiujiu terkejut mengetahui bahwa Huo Yuhao duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, yang mengungkapkan bahwa ia menderita semacam penyakit. Karena dia telah memantau Huo Yuhao, dia jelas tentang betapa pentingnya dia untuk Akademi Shrek. Dia berakhir dalam kondisi seperti itu meskipun dia dilindungi oleh titel Dou Luo dari Akademi Shrek. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Jiujiu cukup tajam. Dia bisa mengatakan bahwa memang ada masalah dengan kaki Huo Yuhao. Selanjutnya, lengan kirinya juga tampak sangat kaku. Mereka terkulai dan tidak sejalan dengan tubuhnya. Dia sepertinya tidak berakting. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Saya hanya mengalami beberapa masalah. Huo Yuhao menjawabnya dengan tenang. Huo Yuhao terkesan dengan bagaimana Kaisar mencoba menariknya ke sisinya. Dia juga memiliki kesan mendalam tentang Su Jiujiu. Sangat disayangkan bahwa Su Jiayin dan Su Jiujiu tidak tahu bahwa Huo Yuhao memiliki hubungan dekat dengan Duke Harimau Putih. Justru karena Duke Harimau Putih Huo Yuhao punya rencana sendiri. Dia tidak bisa ditarik ke samping mereka. Tidak mungkin masalah kecil karena dia di kursi roda. Su Jiujiu mengerutkan alisnya, tapi dia tidak bisa menunjukkan ini. Dia ragu-ragu sejenak. Dia menyapa seluruh anggota timnya dengan sopan sebelum bertanya kepada Huo Yuhao, karena kamu sudah dalam kondisi ini, apakah kamu masih bisa bersaing? Selanjutnya, Anda semua adalah juara bertahan. Mengapa kalian semua menunggu untuk mendaftar? Menurut aturan, 8 besar dari turnamen sebelumnya memiliki prioritas registrasi. Kami baru saja menyelesaikan pendaftaran kami. Huo Yuhao menjawab, kami tidak mewakili Akademi Shrek kali ini. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Su Jiujiu berubah lagi dengan takjub. Mereka tidak mewakili Akademi Shrek. Dia memindai semua orang, dan melihat barisan lengkap dari turnamen terakhir. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Mengapa mereka tidak mewakili Akademi Shrek? Sebagai putri dan pemimpin Departemen Intelijen, Su Jiujiu mulai memikirkan hal-hal lain. Ketika dia memperhitungkan kondisi tubuh Huo Yuhao,
dia langsung percaya bahwa Akademi Shrek dalam masalah besar. Bei Bei dapat mengatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir dari ekspresinya. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Kami tidak mewakili Akademi karena aturan baru. Namun, kami masih menjadi bagian dari Akademi. Akademi mengirim tim lain." Su Jiujiu tertegun sejenak. Ekspresinya kemudian dipulihkan, dan dia berkata dengan kaget, "Jika kalian semua tidak mewakili Akademi, maka..." Bei Bei tersenyum dan menjawab, "Kami mewakili Sekte Tang." Tang Sekte. Su Jiujiu tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang sekte kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Namun, Sekte Tang pernah terkenal di benua itu. Itu sebabnya dia dengan cepat bereaksi. "Kamu semua telah bergabung dengan Sekte Tang?" tanya Su Jiujiu. Bab 272, Tang Ya. Bei Bei mengangguk dan menjawab, "Ya, kami dari Tang Sekte. Sekte Tang turun sekali sebelumnya, tetapi tujuan kami adalah untuk membuatnya hebat kembali." Su Jiujiu menatapnya dalam sebelum mempelajari sisanya. Dia mengangguk dan berkata, "Kalian semua bisa melakukannya." Dia tidak hanya sopan. Orang-orang di depannya ini berhasil menjadi juara selama turnamen meskipun mereka hanya leluhur jiwa dan di bawah. Masing-masing dari mereka memiliki potensi besar, dan mereka semua adalah siswa top dari Shrek Academy. Sebuah sekte cukup kuat jika mereka memiliki titlet Douluo yang memegang kendali. Sementara beberapa dari mereka tidak terlalu tua, mereka semua memiliki potensi untuk menjadi judul Douluo di masa depan. Setelah merenung sejenak, Su Jiujiu segera berkata, "Sejarah Sekte Tang kembali jauh. Pemimpin Tang Sek generasi pertama juga berkontribusi besar pada dunia para penguasa jiwa. Jika sekte Anda membutuhkan bantuan kekaisaran di masa depan, kami akan melakukan apa saja untuk membantu." Saat dia berbicara, dia mengambil token emas murni dan memberikannya kepada Bei Bei. "Jika Sekte Tang membutuhkan bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo di masa depan, salah satu dari Anda dapat menggunakan token ini dan menemukan saya di Star Luo City. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, jika itu sesuai kemampuan saya." Tokennya berat, dan diukir dengan pola tulip berlubang di bagian depan. Di belakang, ada gambar kepala harimau. Itu mewakili kenangan keluarga kekaisaran terhadap dinasti Macan Putih. Token ini sangat penting. Bei Bei segera berubah serius dan berkata, "Terima kasih atas hadiah ini, Yang Mulia. Sekte Tang akan selalu mengingat persahabatan kita dengan Kekaisaran Luo Bintang. Saya percaya kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Jika pengembangan Sekte Tang hanya mengandalkan Akademi Shrek, itu berarti mereka puas untuk hanya menggunakan pengaruh mereka di wilayah tertentu. Namun, ini bukan yang Bei Bei ingin lihat. Dia telah berjanji pada Tang Ya bahwa mereka akan menjadi sekte teratas di benua. Saat ini, dia juga bekerja keras ke arah ini. Berkolaborasi dengan Star Luo Empire sangat penting untuk rencana Bei Bei. Dia tidak menolak tawaran Su Jiujiu. Su Jiujiu mengungkapkan senyum di wajahnya saat Bei Bei menerima token. "Aku berharap hari di mana kita bekerja bersama akan segera datang." Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. "Huo Yuhao, apakah kamu berencana untuk bersaing di negara ini?" Huo Yuhao tertawa getir, "Orang-orang cacat juga memiliki hak mereka. Yang mulia, Anda tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan mereka." Tatapan Su Jiujiu sedikit berubah, dan dia tersenyum, "Aku tidak bisa merasakan kepahitan dari suaramu. Sepertinya aku terlalu khawatir." Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Pengamatan akut. Memang, dia merasa sangat bahagia, karena dia tenggelam dalam perawatan Wang Donger setiap hari meskipun dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Secara alami, dia sama sekali tidak pahit. "Yang mulia, jangan mengolok-olok orang cacat," Huo Yuhao berkata tanpa daya. Putri Jiujiu tersenyum dan berkata, "Kami akan menunggu dan melihat apakah aku benar-benar mengejekmu. Jika kami bertemu di turnamen, Anda harus menunjukkan belas kasihan." Meskipun aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Nasional Star Luo akan menjadi juara, kita juga tidak bisa dihilangkan terlalu cepat. Saya akan bergerak dulu. Setelah menyelesaikan bagiannya, dia pergi dengan sekelompok pemuda di belakangnya. Saat dia perlahan berjalan pergi, Huo Yuhao muncul sedikit termenung. Bei Bei berbisik ketika dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Aku hanya merasa bahwa aku seharusnya tidak mengganggu putri terkenal ini, karena aku bahkan bukan pesaing."
Itu tidak terlalu berlebihan untuk menggunakan kata terkenal untuk menggambarkan Su Jiujiu. Di Star Luo Empire, dia adalah sosok berwibawa yang semua orang tahu. Dia juga sangat cantik, dan semua orang di Kekaisaran mencintainya. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, mari kita melawan perubahan tanpa perubahan. Tidak peduli tujuan apa yang dia miliki, dia tidak akan menargetkan kita. Huo Yuhao berkata, senior tertua, apakah Anda ingat bahwa saya menyebutkan bahwa aula kebajikan terkenal disergap oleh sekte tubuh? Bei Bei tertegun, apa maksudmu? Dia terlibat. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berkata, saya tidak yakin. Namun, embrio hewan jiwa berusia 100.000 tahun dilelang di Star Luo City. Setelah itu, ada desas-desus bahwa seseorang menawarkan 100 juta koin jiwa emas untuk mendapatkan embrio. Siapa yang cukup kaya untuk menawarkan sosok astronomis seperti itu? Saya percaya Kekaisaran Matahari Bulan akan memperhatikan ini juga. Apakah itu langsung atau tidak langsung, penyergapan sekte tubuh di aula kebajikan termasyur entah bagaimana harus berhubungan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Bei Bei berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah sekte tubuh akan berada di sini untuk turnamen. Mereka selalu sangat misterius. Tentunya Kekaisaran Sun Moon tidak menargetkan sekte tubuh dengan membiarkan sekte untuk mengambil bagian dalam turnamen. Su Sanshi mengerang dan berkata, jangan meremehkan Kekaisaran Bulan Matahari. Ini adalah turnamen terkenal yang melibatkan seluruh benua. Sun Moon Empire tidak mungkin menggunakan turnamen untuk menargetkan body sect. Tujuan mereka tidak sesederhana itu. Namun, masih harus ada tingkat penargetan yang terlibat. Jika sekte tubuh tidak datang, itu menunjukkan bahwa mereka takut pada Kekaisaran. Saya percaya masih mungkin bahwa mereka akan datang. Ekspresi Xiao Xiao berubah, dan dia berkata, jika sekte tubuh datang, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Jiang Nanan berkata, ini bukan hanya sekte tubuh. Ada banyak sekte kuat di benua itu. Kami harus mengambil langkah demi langkah turnamen ini. Mari kita menjadi lebih mantap. Bei Bei berkomentar, memang. Yu Hao, jangan berkompetisi kecuali itu perlu. Huo Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, senior tertua, saya memiliki pemikiran yang berlawanan persis dengan Anda. Saya berharap menjadi yang pertama untuk bersaing di setiap putaran turnamen. Apa? Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Wang Donger juga berseru seperti seorang wanita, meskipun dia mengenakan pakaian pria. Bei Bei mengerutkan alisnya, Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, jangan panik, dengarkan aku dulu. Semakin besar tekanan, semakin besar kemungkinan potensi saya dapat terinspirasi untuk menyatu dengan energi asal Ultimate Ice di tubuh saya. Hanya dengan berkultivasi sebagai sarana untuk memadukan energi ini, saya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, saya percaya akan lebih cepat jika saya terus berjuang. Jangan khawatir, saya akan mengakui kekalahan jika saya tidak bisa menerimanya. Dengan kultivasi saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan satu putaran. Su Sanshi tersenyum dan berkata, Yu Hao, kamu tidak bisa mengatakan itu. Anda adalah senjata rahasia kami. Kita tidak harus menggunakan senjata rahasia kita terlebih dahulu. Bukankah lebih baik menyembunyikannya dulu? Huo Yu Hao terkekeh, aku akan menyembunyikan beberapa kemampuanku. Tidak mudah untuk melihat melalui keterampilan jiwa yang dimiliki mata roh saya. Wang Donger berkata, tidak, Anda tidak bisa bersaing. Anda juga tidak bisa menjadi yang pertama bersaing. Tidak peduli seberapa kuat mata roh Anda tidak bisa bergerak atau menghindar karena tubuh Anda. Jika seseorang melepaskan serangan jarak jauh ke arah Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Anda sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh. Tanpa seluruh tubuh Anda untuk berkoordinasi, Anda tidak akan dapat melepaskan potensi Anda bahkan dengan alat jiwa. Ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu Huo Yu Hao lebih baik darinya. Huo Yu Hao berkata, ini bukan masalah. Saya punya cara sendiri. Biarkan saya berkompetisi dulu di babak penyisihan pertama. Jika saya tidak dapat membuatnya, saya tidak akan membuat permintaan seperti itu lagi. Selanjutnya, saya jamin bahwa saya hanya akan bertarung 3 putaran tunggal. Iya nih. Bei Bei memandang Wang Donger. Dalam hal-hal seperti itu, dia perlu meminta persetujuan Wang Donger terlebih dahulu. Setelah merenung sebentar, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba di babak pertama. Namun,
Keamanan Anda menjadi prioritas. Ini untuk semua orang, dan untuk saya. Huo Yuhao memegang tangannya dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak tahan untuk mati. Dengan kondisi saya saat ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Su Sanshi batuk 2 kali. Kalian berdua tidak bisa selalu terbenam dalam dirimu sendiri. Itu terlalu provokatif. Selanjutnya, Wang Donger sekarang adalah Wang Dong. Tidakkah kamu takut orang lain akan salah paham denganmu? Wang Donger dan Huo Yuhao tertegun. Memang, beberapa tim istirahat menembak mereka dengan tatapan aneh. Wang Donger menarik tangannya dari genggaman Huo Yuhao dan berkata sambil melirik ke kiri dan ke kanan, mengapa mereka tidak membiarkan kami mendaftar? Efisiensi mereka sangat rendah. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, semuanya telah banyak berubah. Sangat sulit bagi siapapun untuk mengenali mereka meskipun mereka telah berkompetisi di turnamen terakhir. Lagi pula, perubahan dari pubertas sangat besar. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, Wang Donger, dan Xiao Xiao. Mereka bahkan belum berusia 13 tahun ketika mereka berkompetisi terakhir kali, tetapi mereka sekarang berusia 17 tahun. Xiao Xiao sudah sangat cantik. Sementara Huo Yuhao duduk di kursi roda, dia masih muda dan tinggi. Dia 2 kepala lebih tinggi daripada dia 5 tahun lalu. Jika Putri Jiu Jiu tidak mengawasinya, dia tidak akan mengenalinya. Itu sebabnya tidak ada yang datang untuk menyambut mereka meskipun mereka telah menunggu cukup lama. Huo Yuhao memperhatikan beberapa tim yang akrab. Tentu saja, dia hanya mengenali para pemimpin mereka. Meskipun tim-tim ini memiliki anggota regu persiapan selama turnamen terakhir, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Selama 5 tahun terakhir, dia bukan satu-satunya yang berubah. Mereka semua adalah pemuda. Semua orang telah berubah juga. Setelah menunggu 1 jam, mereka akhirnya dibawa ke area pendaftaran. Area pendaftaran berada di tengah lobi. Ada meja panjang yang menghadap ke pintu, dan ada 10 orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Ada juga deretan meja kosong di satu sisi. Mereka diperintahkan untuk mengisi formulir. BB bertugas mengisi formulir ini. Begitu dia menerima formulir, BB mengerti mengapa mereka harus menunggu begitu lama. Ada banyak hal yang harus dia isi. Informasi terperinci tentang setiap anggota regu resmi dan persiapan harus ditulis, nama, umur, sekte, del. Butuh 10 menit hanya untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, semua orang harus mengambil foto di meja pendaftaran. Kamera adalah alat jiwa tipe bantu khusus. Itu menangkap penampilan semua orang. Setelah foto diambil, mereka langsung dicetak pada formulir pendaftaran. Ini juga menunjukkan posisi terdepan yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi. Setelah segmen fotografi selesai, mereka masih harus menjalani tes tubuh dan fisik. Ini untuk memastikan bahwa setiap anggota yang bersaing berusia 20 tahun atau lebih muda. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan besar di hotel. Sudah ada antrian di ruangan ini, tapi itu jauh lebih sederhana untuk sekte Tang di sana. Bagaimanapun, Nana adalah satu-satunya anggota pasukan persiapan mereka. Karena mereka sudah terlalu tua, Ji Juechen dan Jing Xian tidak bisa bersaing sebagai anggota pasukan persiapan. Huo Yuhao bukan orang asing dengan peralatan yang digunakan untuk mengukur tubuhnya. Hanya saja dia bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan dihasilkan saat dia diukur dalam keadaannya saat ini. Giliran mereka segera, tiba-tiba, Huo Yuhao merasa ketakutan. Perasaan aneh membuatnya berbalik ke sudut ruang ukur. Ketika tatapannya mendarat pada seseorang, dia tidak bisa mengalihkan matanya lagi. Suara Huo Yuhao pecah saat dia berteriak, "Guru Xiaoya." Ini menarik perhatian semua orang di ruang pengukur. Setelah mendengar seruan Huo Yuhao, tubuh BB bergetar hebat. Setelah itu, dia juga berbalik ke arah yang sama. Ada seorang wanita muda di sudut ruangan. Dia masih memiliki sosok yang ramping, dan sangat menggairahkan seperti sebelumnya. Dia tampak lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu, tetapi wajahnya pucat tidak sehat. Matanya yang tajam tampak telah berubah warna. Ada sedikit biru gelap di matanya yang indah. Ketika dia berdiri di sudut, dia sepertinya berasimilasi dengan bayangan. Jika bukan karena indera akut Huo Yuhao, tidak ada yang akan memperhatikannya. Iya nih, dia adalah Tang Ya. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ketika dia menghilang, penampilannya tidak banyak berubah. Tubuh BB menegang ketika melihatnya. Setelah itu, dia mulai gemetar hebat.
Dia bahkan harus meraih kursi roda Huo Yuhao untuk menstabilkan dirinya. Xiao Ya, hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa Bei Bei mengalami kesulitan untuk tidak menemukan Tang Ya selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka tidak berharap melihatnya di sini. Huo Yuhao tidak kalah gelisah dari Bei Bei. Baginya, Tang Ya dan Bei Bei adalah dermawannya. Selanjutnya, Tang Ya adalah pemimpin sekte sejati dari sekte Tang. Setelah Tang sekte didirikan kembali, Bei Bei telah menyebutkan bahwa dia hanya pengganti sementara untuknya. Ketika dia kembali, dia akan diangkat kembali sebagai pemimpin sekte. Semua orang setuju dengan proposisinya juga. Dia sebenarnya bertemu Tang Ya di sini. Dia sangat emosional sekarang. Tang Ya juga melihat ke atas. Dia pertama kali melihat Huo Yuhao di kursi rodanya sebelum dia melihat Bei Bei. Dia tampak agak tersesat, dan tidak bergerak dari posisinya. Dia memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Bei Bei bergerak pada titik ini. Dia seperti embusan angin saat ini saat dia meledak ke arah Tang Ya. Sudah berapa lama, Tang Ya hilang setelah turnamen sebelumnya berakhir? Sudah hampir 5 tahun sekarang. Mereka telah berubah dari remaja menjadi remaja. Ketika dia melihat Tang Ya lagi, Bei Bei merasa hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Hatinya hanya dipenuhi dengan cintanya yang tak terbatas untuknya. Saat ini, dia tidak setenang sebelumnya. Hanya ada Tang Ya di hatinya saat ini. Dia datang di depan Tang Ya langsung dan meraih pundaknya dengan paksa. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Xiao Ya, di mana saja kamu selama ini? Apa kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu?" Dia masih linglung meskipun dia telah meraihnya. Dia membiarkannya mengguncang tubuhnya. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, "Senior tertua, hati-hati." Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, dia akan berhati-hati dan waspada terhadap lingkungannya jika dia bertindak normal. Namun, dia terlalu emosional sekarang. Kerinduan 5 tahun, kekasihnya yang telah memenuhi seluruh hatinya akhirnya muncul. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Pada titik ini, Tang Ya akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dada Bei Bei. Seolah-olah dia menentangnya. Namun, mata biru gelapnya mulai menyala saat dia mengangkat kepalanya di saat berikutnya. Bei Bei tertegun. Dia hanya merasa bahwa dia telah melihat 2 lembah yang dalam, dan dia tersedot ke lembah-lembah ini. Pada saat berikutnya, kekuatan besar menghantam dadanya. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang rusak. Darah segar menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya biru gelap, yang menelan kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan. Setelah Huo Yuhao menyuruh Bei Bei untuk berhati-hati, sisa 7 monster Shrek juga bertindak. Su Sanxi adalah yang pertama meledak. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Bei Bei, mereka sebenarnya memiliki hubungan dekat. Dia melepaskan jiwa bela dirinya saat dia melangkah keluar. Sayang sekali bahwa tindakan Tang Ya terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira dia akan pindah ke Bei Bei? Pemindahan underworld misterius Su Sanxi sudah terlambat. Dia melompat ketika melihat Bei Bei di udara dan meredam kejatuhannya. Pada saat yang sama, cahaya hitam pekat menelan tubuh Bei Bei dan menentang pelanggaran cahaya biru tua. Ekspresi Su Sanxi mengubah saat kekuatan jiwa mereka bertemu. Itu sangat kuat. Kekuatan jiwa yang ditinggalkan Tang Ya di tubuh Bei Bei terlalu padat dan terkonsolidasi, dan bahkan memiliki kekuatan korosif yang sangat dominan. Su Sanxi tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya bahkan dengan kultivasinya. Untungnya, kultivasi Bei Bei tidak lemah. Dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan sangat menentang kekuatan jiwanya yang invasif. Tang Ya hanya mendorongnya, dia belum melepaskan serangan. Dia telah melepaskan kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya, tetapi tidak langsung menyerang dadanya. Akibatnya, tulang Bei Bei baik-baik saja meskipun dia sedikit terluka. "Xiao Ya, apakah kamu gila?" Su Sanxi berteriak pada Tang Ya ketika dia mencoba melawan kekuatan jiwanya. Pada titik ini, beberapa pria berpakaian hitam melangkah di depan Tang Ya. Salah satu tetua melihat ke arah kelompok yang mewakili sekte Tang. Tubuh Huo Yuhao bergidik ketika melihat penatua ini. Ekspresinya juga berubah suram. Dia mengenalinya. Itu karena dia adalah salah satu pembunuh yang mencegat kembalinya Huo Yuhao ke Akademi Shrek beberapa bulan yang lalu. Zhang Peng, Scorpion Tiger Douluo, dan setengah penguasa roh jahat. Dia adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Dia tidak kalah dengan Din Yan Shaoze dalam pertarungan.
Sekarang dia muncul di sini, dan di depan Tang Ya. Apa artinya itu? Selain itu, kekuatan jiwa Tang Ya jelas berisi aura seorang guru jiwa jahat. Nana sangat pucat saat ini. Hanya ada 3 kata yang terlintas dalam pikirannya sekarang, Gereja Roh Kudus. Itu adalah Gereja Roh Kudus. Sisa Tang Sekte juga muncul di samping Bei Bei. Wang Donger menekankan kedua tangannya ke bahu Bei Bei dan menuangkan kekuatan cahayanya yang murni. Seiring dengan kekuatan jiwa Xuan Wu Susanshi, aura biru gelap dikeluarkan dari tubuhnya. Ekspresi Bei Bei sangat pucat, dan ada darah segar yang mengalir dari hidungnya. Serangan Tang Ya tidak hanya melukai tubuhnya, itu juga menghancurkan hatinya. Dia tidak berharap Tang Ya memberinya hadiah yang begitu besar setelah 5 tahun tanpa melihatnya. Zhang Peng mengenakan tatapan dingin saat dia melihat ke arah semua orang dari Tang Sekte. Dia tertegun ketika melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia menyipitkan matanya dan tampak termenung. Tang Ya bertindak seolah dia tidak melihat mereka semua. Setelah memukul Bei Bei, dia berbalik dan pergi. Beberapa lelaki berbaju hitam mengikutinya. Bahkan Zhang Peng melakukan hal yang sama. Bei Bei berjuang, tetapi dia tidak bisa bangun. Ada juga darah di mulutnya. Suaranya serak ketika dia berkata, "Xiao Ya." Tang Ya tidak berhenti. Dia cepat-cepat pergi, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Namun, ada sedikit getaran emosi di matanya. Huo Yuhao tiba di samping Bei Bei dengan kursi rodanya, dengan bantuan Ji Juechen. Dia memegang pergelangan tangan Bei Bei dan dengan lembut berkata, "Senior yang tertua, tenang." Tatapannya lembut, dan sedikit gelombang kekuatan spiritual menelan kepala Bei Bei. Yuhao menggunakan aura lembut dan spiritual untuk menenangkan kekacauan Bei Bei. Wang Donger terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Bei Bei dan membantunya mengeluarkan kekuatan jiwa Tang Ya dari tubuhnya. Namun, itu tidak terlalu berpengaruh. Kekuatan jiwa Tang Ya terlalu mendominasi, dan terus menimbulkan kerusuhan di tubuh Bei Bei, sedangkan Bei Bei tidak dapat mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan kekuatan jiwa Tang Ya. Kekuatan hanya Wang Donger saja tampaknya tidak cukup. Air mata mulai mengalir di wajah Bei Bei. Dia biasanya sangat tangguh, tetapi eksterior tangguhnya dihancurkan setelah dia melihat Tang Ya lagi. Huo Yuhao berkata dengan lembut, "Senior yang tertua, jangan sedih. Itu bukan niat guru Xiao Ya. Dia bersama sekelompok tuan jiwa jahat. Jika saya tidak salah, dia pasti telah diculik oleh tuan jiwa jahat. Apakah Anda ingat Gereja Roh Kudus yang saya sebutkan sebelumnya? Itu pasti mereka. Dia harus berada di bawah kendali mereka. Senior tertua, Anda adalah pilar kami. Anda harus tetap kuat. Hanya dengan cara inilah kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan guru Xiao Ya dari setan-setan itu." Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei sedikit tenang. Dia sedikit tersesat saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh kepadanya, "Jika guru Xiao Ya berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan itu padamu. Lansia tertua, Anda bingung karena Anda terlalu peduli padanya. Tidak peduli apa itu, kami telah melihat guru Xiao Ya. Lebih baik daripada tidak tahu di mana dia berada. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya." Bei Bei linglung. Sebagai senior tertua dari sekte dan salah satu talenta muda paling menonjol dari Akademi Shrek, ia berhasil mendapatkan kembali fokusnya dengan bantuan Huo Yuhao setelah beberapa saat kehilangan kendali. Dia menutup matanya, dan sinar biru dilepaskan dari tubuhnya. Sisik-sisik halus juga mulai muncul di kulitnya. Sisi kuat Blue Lightning Tyrant Dragon terungkap. Dia mengusir kekuatan jiwa yang kejam dengan bantuan Wang Donger. Kamar juga turun ke kekacauan dari apa yang terjadi. Dengan segera, para master jiwa dari Kekaisaran Sun Moon memasuki ruangan untuk menjaga ketertiban dan menginterogasi Sekte Tang. Susanshi mewakili Sekte Tang dan menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang menyebabkan konflik. Apakah itu karena Tang Ya atau Bei Bei, dia tidak ingin memperburuk masalah ini. Mereka melakukan pengukuran tubuh mereka setelah ini. Meskipun Bei Bei menjalani pengukuran, luka-lukanya masih sangat buruk. Setelah selesai mengukur, Susanshi membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Sisanya juga melalui pengukuran mereka dengan lancar. Bagaimanapun, itu hanya untuk memverifikasi umur mereka. Untuk menjaga rahasia kemampuan tim yang bersaing, tidak ada pengukuran untuk menguji kekuatan jiwa dan kultivasi mereka.
Itu berbeda dari tes yang dilalui Huo Yuhao ketika dia pertama kali memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang melakukan pengukuran. Dia diangkat ke skala oleh Wang Donger. Ketika dia melakukan itu, ekspresi semua orang berubah aneh, termasuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Apakah pria cacat ini juga ikut bersaing? Apakah ada kesalahan? Staf yang bertanggung jawab atas skala pengukuran bertanya pada Wang Donger. Wang Donger mengangkat alisnya. Dia tidak tahan ketika orang lain memandang rendah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menyela sesaat sebelum dia berkobar, seharusnya tidak ada aturan yang melarang orang cacat berkompetisi, benarkan? Tidak ada, hanya saja ada kuota terbatas. Staf itu menjawab tanpa sadar. Huo Yuhao berkata, hanya ada 8 anggota dari sekte kami, dan hanya 1 anggota pasukan persiapan. Tidak ada pemborosan. Ambillah bahwa saya di sini untuk membuat angka-angka. Karena mereka tidak melanggar aturan, staf tidak menghentikannya. Dia mengaktifkan skala pengukuran dan membantu Huo Yuhao dengan tes. Garis cahaya biru suram naik dari skala dan memindai betis Huo Yuhao. Itu menggunakan usia tulangnya untuk menghitung usia sebenarnya. Itu adalah salah satu metode yang paling efisien. Namun, dia segera terpana. Itu karena tidak ada respons dari skala. Tidak ada umpan balik setelah pemindaian. Apa yang sedang terjadi? Setelah begitu banyak tes, ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Outputnya meningkat, dan cahaya biru menjadi lebih kuat. Kaki Huo Yuhao dipindai sekali lagi. Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia berkata, "Saudaraku, aku cacat. Kakiku berbeda. Anda harus memindai tangan kanan saya. Tangan kanan saya adalah satu-satunya anggota tubuh yang baik-baik saja." Ketika dia berbicara, dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan mengulurkan tangan kanannya di samping kakinya. Memang, skala pengukuran merespons ini. Jelas menunjukkan bahwa usia tulang Huo Yuhao adalah 17 tahun. Huo Yuhao menyelesaikan pengukuran saat staf menyaksikan dengan tatapan aneh di mata mereka. Wang Donger mengangkatnya kembali ke kursi rodanya sebelum mendorongnya ke pintu keluar. Setelah mereka pergi, ada keributan besar di ruangan itu. Dari sekte apa dia berasal? Mengapa sekte mengirim cacat? Saya pikir itu disebut sekte Tang. Sekte macam apa itu sekte Tang? Adakah yang pernah mendengarnya sebelumnya? Tidak, itu pasti sekte kecil. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menyedihkan. Dia benar-benar menyedihkan, kehilangan penggunaan kaki dan lengan kirinya meskipun usianya baru 17 tahun. Karena ini, kita harus menghormati keberaniannya karena memilih untuk bersaing di turnamen ini. Hai, bisakah dia benar-benar bersaing dalam kondisi itu? Apakah dia akan duduk di kursi roda untuk bersaing? Semua jenis diskusi sedang berlangsung saat ini. Wang Donger mengepalkan bibirnya erat-erat saat dia mendorong kursi roda Huo Yuhao. Matanya sudah sobek. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat di belakangnya, dia bisa merasakan kekacauan emosional Wang Donger. Dia dengan lembut mengetuk tangannya dan tersenyum, tidakkah menurutmu ini menarik? Jika saya menjadi juara akhirnya, bukankah mata mereka akan putus? Wang Donger memegang tangannya dengan erat. Huo Yuhao menghela nafas saat merasakan tangan dingin wanita itu. Donger, apakah Anda ingin saya bahagia dan selalu tersenyum di wajah saya? Wang Donger tertegun sejenak. Dia menjawab, tentu saja. Huo Yuhao menjawab, kalau begitu, kamu pasti senang sehingga aku bisa merasakan senyummu setiap menit dan detik. Anda harus tersenyum menghadapi segalanya. Petik 2. Sosok Wang Donger bergidik sedikit, dan wajahnya memerah. Suaranya sedikit bergetar, Yuhao, aku. Huo Yuhao mengetuk tangannya lagi, ayo pergi. Kita harus kembali ke kamar untuk beristirahat juga. Aku ingin tahu bagaimana seniornya yang tertua. Guru Xiaoya akhirnya muncul, yang merupakan hal yang baik. Kita juga harus cepat membahas bagaimana kita harus menangani masalah ini. Oke. Wang Donger menenangkan dirinya dan mendorong Huo Yuhao keluar dari ruang pengukuran. Menurut pengaturan yang dibuat oleh Komite Turnamen Kekaisaran Sun Moon, sekte dan akademi yang bersaing dipisahkan. Sebagai contoh, tim Shrek Academy menempati peringkat teratas, dan tetap berada di kamar terbaik dan menerima perlakuan terbaik. Ini juga sama untuk semua sekte. Semakin banyak sekte yang memiliki reputasi baik, semakin baik perlakuan yang mereka terima. Adapun sekte Tang, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak tahu bahwa mereka adalah anggota tim yang memenangkan turnamen terakhir kali.
Mereka hanya tahu bahwa Sekte Tang tidak memiliki reputasi, dan anggota mereka diberikan kamar yang paling biasa. Sekte Tang berada di bagian bawah hierarki. Kamar-kamar inferior terletak di lantai bawah hotel. Kisah pertama terdiri dari lobi, pusat kesehatan dan beberapa restoran del. Tim Tang Sek ditugaskan kamar di lantai 2. Mingyue Hotel adalah hotel terbesar di Kekaisaran Sun Mun. Bahkan kamar mereka yang paling biasa pun tidak buruk. Mereka sedikit kecil. Setiap kamar berukuran sekitar 20 meter persegi, tetapi ada toilet di setiap kamar. Dekorasi internal sederhana, dan ada 2 tempat tidur single di setiap kamar. Meskipun 20 meter persegi tidak dianggap sangat luas untuk 2 orang, itu juga tidak sempit. Namun, semua 10 kontestan dari Tang Sekte diperas ke dalam satu ruangan sekarang. Bahkan tidak ada ruang bagi mereka untuk berjalan. Bei sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi dia jernih. Terlebih lagi, sepertinya dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Wang Donger mendorong Huo Yuhao di kursi rodanya karena mereka adalah 2 terakhir yang memasuki ruangan. Sisanya tampak sangat serius ketika mereka mengelilingi Bei. Setelah Huo Yuhao masuk, Xiao Xiao dan Heke itu pindah, dan membiarkan Wang Donger mendorong Huo Yuhao di depan tempat tidur. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya dengan prihatin, dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil denyut nadi Bei. Cedera Bei cukup serius. Kekuatan jiwa Tangya telah mengguncang organ internalnya. Meskipun organ-organnya dikembalikan ke posisi semula ketika mereka melakukan perawatan darurat padanya, energi vitalnya masih sangat terpengaruh. Tapi Bei memiliki fondasi yang kuat, dan dengan demikian dia tidak sakit parah. Meski begitu, dia harus berbaring di tempat tidur selama 8 hingga 10 hari. Namun, turnamen tidak akan menunggunya pulih. Dalam 3 hari lagi, turnamen akan dimulai. Bahkan sebelum dimulai, Huo Yuhao sudah lumpuh, dan Bei sudah terluka parah. Seluruh tim dalam kondisi yang buruk sekarang. Jika Huo Yuhao adalah jiwa dan otak tim ini, Bei adalah tulang punggung. Sekarang, tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi terbaik mereka, yang memengaruhi semua orang. Bab 273, Bayangan Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao melepaskan tangan Bei setelah beberapa saat. Dia menatap teman-temannya yang lain dan tersenyum ketika dia berkata, "Apa yang terjadi, semuanya? Meskipun kita berada dalam kesulitan yang mengerikan sekarang, apakah kita lebih buruk dibandingkan dengan kompetisi besar terakhir?" Kakak tertua cukup terluka, tetapi untungnya, energi asalnya masih utuh. Apa yang terjadi selama kompetisi besar terakhir? Apa kultivasi kita 5 tahun lalu? Aku hanya punya 2 cincin, sedangkan kakak tertua, kakak senior kedua, dan kakak senior ketiga memiliki 4 cincin jiwa, meskipun mereka yang terkuat di antara kita masih bisa melewatinya, bukan? Apakah kita dalam situasi yang lebih baik sekarang, atau apakah kita dalam situasi yang lebih baik saat itu? Kita harus kembali dengan kemenangan besar untuk menyambut kembalinya Bei. Menurut proses kompetisi, kita hanya harus menang 5 putaran berturut-turut sampai cedera Bei pulih. Kami hanya harus menang 2 lagi sebelum dia dapat kembali ke kondisi terbaik. Semua orang tampak sedikit lebih baik setelah mereka mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Bei sedang berbaring di tempat tidur sambil menghela nafas dan berkata, "Maaf, semuanya. Ini salah saya karena terlalu ceroboh. Saya tidak layak menjadi kakak tertua Anda. Mulai sekarang, Huo Yuhao akan mengambil alih komando, dan dialah yang akan mengatur strategi dan taktik pertempuran kita." Perusahaan menganggukkan kepala, dan tidak ada yang keberatan dengan pengaturan ini sama sekali. Huo Yuhao sangat dihormati dalam Sekte Tang, karena semua orang telah melihat apa yang telah dia berikan untuk sekte tersebut. Bei merendahkan suaranya dan berkata, "Yang saya khawatirkan adalah Gereja Roh Kudus. Mereka adalah organisasi para penguasa jiwa jahat, namun mereka dapat datang ke tempat ini seolah-olah itu adalah hak mereka untuk melakukannya, dan mereka bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar. Apa artinya ini?" Pandangan sedih mengatasi wajahnya setelah pernyataan ini, dan napasnya menjadi sedikit pendek dan cepat. Wang Donger buru-buru maju dan melepaskan kekuatan jiwa tipe cahayanya untuk menstabilkan kondisinya. Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei bisa berkembang menjadi naga suci Radiant, dan itu berarti dia relatif lebih kompatibel dengan kekuatan jiwa tipe cahaya. Kondisi Bei sedikit stabil dengan bantuan Wang Donger.
Dia mengangguk ke arahnya sebagai tanda terima kasih sebelum dia melanjutkan. Ini berarti spekulasi Yu Hao benar, Kekaisaran Bulan Matahari bersekongkol dengan organisasi para penguasa jiwa jahat itu. Aliansi mereka terlalu menakutkan. Tidak ada orang di sini yang bodoh, dan semua orang tumbuh khusyuk ketika mereka mendengarkan BB berbicara. Gereja Roh Kudus telah penuh dengan rahasia dan misteri sejak mereka muncul sampai sekarang, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam atau latar belakang yang mereka miliki. Kekuatan yang mereka tempatkan pada tampilan publik sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan sekte ini, mungkin saja mereka bahkan lebih kuat dari sekte tubuh. Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, adalah ultimate Douluo, dan juga memiliki jiwa bela diri naga suci kegelapan. Orang ini pernah memiliki reputasi yang sama dengan Penatua Mu, dan ini berarti banyak hal, sekte Roh Kudus menjadi jauh lebih menakutkan dengan Long Xiaoyao menahan benteng. Selanjutnya, Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, juga muncul sebelumnya. Dia adalah penguasa jiwa setengah jahat, dan dia juga adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Dia bisa menahan diri melawan Yan Shaoze. Ini semua yang telah dipajang untuk dilihat publik. Lalu, berapa banyak lagi yang mereka sembunyikan dari penglihatan dan pengetahuan. Kekuatan Sun Moon Empire yang paling menonjol adalah perkembangan pesat mereka dalam alat jiwa, dan ini memberi mereka keunggulan teknologi astronomi terhadap negara lain. Keuntungan Kekaisaran Sun Moon dalam hal ini telah menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu, dan senjata terbesar yang dimiliki 3 negara asli terhadap Kekaisaran Sun Moon adalah penguasa jiwa. Setiap negara memiliki beberapa titol Douluo yang menopang segalanya, dan titol Douluo ini dikembangbiakkan untuk pertempuran. Jika salah satu dari mereka bisa menerobos ke dalam lingkaran dalam tentara yang dilengkapi dengan alat jiwa, kehancuran dan pertumpahan darah yang bisa disebabkan oleh gelar Douluo ini akan sangat mengerikan. Menurut aturan Tuan Jiwa yang tidak diucapkan, Tuan Jiwa tingkat tinggi tidak diizinkan untuk menyerang warga normal, sementara mereka yang bisa menggunakan alat jiwa juga ahli jiwa. Selain itu, jika dorongan datang untuk mendorong, aturan-aturan yang tak terucapkan itu tidak akan berarti apa-apa, karena apa yang lebih penting daripada kelangsungan hidup suatu negara. Ini adalah alasan utama mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak melakukan banyak selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan gelar Sun Moon kontinen mereka sejak Perang Suci, dan mereka tidak berani kehilangan kedua kalinya. Jika mereka melakukannya, 3 negara asli benua Douluo yang telah terancam oleh Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka pasti akan memberikan semua yang mereka miliki untuk menyerang Kekaisaran Bulan Matahari, sehingga Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan memiliki ruang bernapas yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu. Kebuntuan antara guru jiwa dan insinyur jiwa telah menyebabkan keseimbangan saat ini. 3 negara asli benua Douluo secara kolektif lebih kuat daripada Kekaisaran Sun Moon, karena mereka adalah 3 negara melawan 1, setelah semua. Di sisi lain, negara pertama yang bergerak melawan Kekaisaran Sun Moon tidak diragukan lagi akan mengalami kerugian terbesar, dan inilah alasan mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu. Keseimbangan ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Namun, keseimbangan ini menjadi semakin tidak stabil dari waktu ke waktu. Kekaisaran Sun Moon menikmati perkembangan pesat dan ekspansi dalam beberapa tahun terakhir, sementara bukti aliansi teduh mereka dengan Gereja Roh Kudus juga muncul. Gereja Roh Kudus telah berani keluar di siang hari bolong. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa mereka tidak takut ditemukan. Mereka tidak takut ketahuan oleh 3 negara asli benua Douluo atau oleh Akademi Shrek, karena entitas ini tidak lagi berarti bagi mereka. Ini mungkin juga berarti bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan bergerak, dan mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Gereja Roh Kudus seluruhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat yang tangguh, dan para penguasa jiwa jahat ini telah membentuk hubungan simbiosis dengan Kekaisaran Bulan Matahari, yang mahir dengan alat-alat jiwa. Jika perang pecah, bagaimana mungkin 3 negara asli benua Douluo mempertahankan diri? Sejak Kaisar Naga Douluo muncul, Paviliun Dewa Laut telah memutuskan bahwa Shrek Guardian akan mencurahkan seluruh energi dan perhatian mereka pada gerakan Gereja Roh Kudus, karena mereka tidak bisa membiarkan siswa dan guru mereka menyerahkan hidup mereka tanpa biaya. Paviliun Sigat sudah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi untuk membahas Gereja Roh Kudus, apa yang diwakili oleh penampilan Ultimate Douluo. Tidak peduli seberapa banyak anggota Tang Sekte tidak mau mengakuinya, mereka semua sangat jelas bahwa Kaisar Naga Douluo sendiri bisa menekan seluruh Akademi Shrek.
Penatua Xuan berkultivasi 2 kali lebih sering dari biasanya. Huo Yuhao bahkan mendengar dari Xiao Xiao bahwa Penatua Xuan hampir menjadi gila karena dia terlalu terburu-buru. Master Pavilion Dewa Laut saat ini ingin menerobos dan menjadi Douluo utama secepat yang dia bisa, sehingga dia bisa menyamai Long Xiaoyao. Namun, bisakah dia benar-benar menantang Dewa Naga Douluo? Bahkan jika Penatua Xuan menjadi Douluo utama, Dewa Naga Douluo telah berada di level ini lebih lama, dan itu akan menjadi tugas yang sangat menantang bagi Penatua Xuan untuk mengalahkannya. Penatua Xuan pernah mengatakan bahwa Long Xiaoyao mungkin lebih kuat daripada pemimpin sekte tubuh sekte, Dubushi. Tidak ada yang berani berdebat jika seseorang mengklaim bahwa Long Xiaoyao adalah individu nomor 1 di seluruh benua. Suasana di dalam ruangan terasa sedikit tertahan. Kemunculan Gereja Roh Kudus tidak lagi hanya masalah bagi turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, penampilan mereka telah memengaruhi keseimbangan politik seluruh benua. Shrek Academy terletak di pusat 3 negara asli benua Douluo, dan Great Stardoll Forest ada di belakang mereka. Namun, bisakah Shrek Academy menghindari partisipasi jika perang akhirnya pecah? Tampaknya tidak terlalu mungkin. Susanshi merendahkan suaranya dan berkata, kalau saja kita dilahirkan 20 tahun sebelumnya. Semua orang setuju dengan pernyataannya. Meskipun mereka semua adalah anggota generasi muda yang sangat luar biasa, mereka masih terlalu muda, dan itu berarti budidaya mereka masih terbatas. Mereka masih sangat jauh dari individu-individu kuat yang benar-benar dapat mempengaruhi arah perang. Warna kembali ke wajah Bei Bei dengan bantuan Wang Donger. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya dan mengambil medali emas yang diberikan Putri Jiu Jiu, yang dia berikan kepada Huo Yuhao. Yuhao, pergi dan cari Putri Jiu Jiu, dan katakan padanya apa yang kita pikirkan. Saya percaya bahwa dia cukup pintar untuk memahami gawatnya situasi, dan kemudian kita akan melanjutkan rencana awal kita. Waktu adalah esensi, jadi mau bagaimana lagi jika kita harus sedikit terburu-buru. Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang dalam kompetisi musim ini, tetapi mereka memiliki niat lain selain hanya mempromosikan sekte tersebut. Perkembangan sekte terkait dengan 2 hal, seberapa kuat sekte itu, dan keuangan sekte itu. Sekte Tang tidak bisa dianggap kuat sama sekali, tetapi Akademi Shrek ada di belakang mereka, dan mereka berada di kota Shrek, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan sekte mereka. Itu juga berarti bahwa hal paling penting yang mereka butuhkan sehingga sekte mereka dapat berkembang secara stabil dan cepat untuk waktu yang lama adalah uang. Penelitian alat jiwa Xuan Ziwen dan pembelian segala macam logam eksotis membutuhkan uang, dan itu berarti Tang Sekte akan membutuhkan lebih banyak teman dan sekutu dalam keadaan seperti itu. Kota Shrek kuat, tetapi mereka sangat jauh di dalam benua, dan itu berarti tidak mungkin mereka berpartisipasi dalam perang. Shrek Academy membantu Tang Sek mengembangkan sebanyak yang mereka bisa, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa membeli terlalu banyak alat jiwa. Namun, sementara Akademi Shrek mungkin tidak membutuhkan banyak, orang lain membutuhkannya. Perusahaan ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk menemukan orang untuk diajak bekerja sama, selain mempromosikan nama sekte mereka, sehingga mereka dapat menjual produk mereka. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah target optimal Tang Sekte. Mereka sudah bertemu Putri Jiu Jiu begitu mereka tiba hari ini, dan memulai dengan awal yang baik. Ini awalnya merupakan awal yang fantastis untuk Sekte Tang, dan Bei Bei awalnya ingin menemukan Putri Jiu Jiu untuk putaran negosiasi yang lebih rinci setelah mereka mendapatkan hasil yang layak dalam kompetisi. Namun, penampilan Gereja Roh Kudus mengganggu rencana awal mereka. Di sisi lain, dan dari sudut pandang lain, keberadaan Gereja Roh Kudus bermanfaat bagi upaya mereka untuk mempromosikan produk-produk Tang Sekte. Bei Bei tidak berada dalam pikiran yang benar sejak Tang Ya muncul, tapi dia masih kakak tertua Sekte Tang. Dia segera memutuskan jalan mana yang mengarah pada keuntungan dan manfaat terbesar, dan menyampaikan informasi tentang Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran Bintang Luo tidak diragukan lagi akan membelikan mereka persahabatan dan persahabatan yang lebih baik dengan Putri Jiu Jiu. Ini juga berarti bahwa mengeluarkan produk Tang Sek sesudahnya akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kerjasama yang lebih dalam tidak akan mudah, tetapi awal yang baik untuk pertemuan pertama mereka sudah cukup. Huo Yuhao mengambil medali emas dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Istirahatlah, kakak senior tertua. Susanshi berkata, jangan khawatir, aku akan menjaganya. Bei Bei membentak,
Aku akan senang jika kamu tidak membuatku kesal. Anehnya, Su Sanshi tidak bertengkar dengannya dan berkata, baiklah, sudah cukup, tidurlah. Setiap orang harus kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kamar ini sangat kecil dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini, ke titik di mana udaranya tidak begitu baik lagi. Semua orang meninggalkan kamar Bei Bei dan Su Sanshi satu demi satu. Bei Bei menyaksikan semua orang pergi sebelum dia menutup matanya dengan lelah, dan bayangan mata kosong Iya muncul berulang-ulang di benaknya. Xiao Iya, senyum tipis muncul di wajah pucat Bei Bei, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tidak sulit menemukan kamar tempat Akademi Nasional Star Luo menginap. Dengan status Putri Jiu Jiu, dan sebagai tambahan hasil teladan Akademi Bintang Luo di kompetisi sebelumnya, mereka diatur dalam level yang relatif lebih tinggi. Namun, mereka tidak berada di level tertinggi. Huo Yuhao memegang medali emas, dan anggota tim Akademi Nasional Star Luo mengantarnya ke Putri Jiu Jiu. Sang putri tampak sedikit kesal, dan dia duduk di sofa. Ekspresinya kembali normal hanya ketika dia melihat Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao ke dalam ruangan. Kenapa kamu di sini? Su Jiu Jiu mengangguk pada Huo Yuhao sebagai salam, tapi matanya sedikit ragu. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia mengubah topik dan berkata, Akademi Nasional Star Luo hanya bisa tinggal di kamar tingkat kedua. Aku ingin tahu siapa yang tinggal di kamar tingkat pertama. Wajah Su Jiu Jiu menjadi hitam ketika dia berkata, Huo Yuhao, apakah kamu di sini untuk membuatku kesal? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mengapa saya harus? Dibandingkan dengan Anda dan perusahaan Anda, Sekte Tang dan saya jauh lebih buruk, kami tinggal di kamar terburuk, dan kami telah menerima keramahan terburuk. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting. Su Jiu Jiu sedikit terkejut, tapi dia memiliki temperamen dan ketenangan yang besar, dan mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Yang benar adalah bahwa dia hanya kesal karena ditugaskan ke kamar tingkat kedua. Dia adalah putri negara terbesar kedua di benua itu, dan itu tidak akan benar jika dia tidak merasa kesal tentang hal itu. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak mengungkapkan perasaannya secara lahiriah. Huo Yuhao berkata, meskipun saya tidak yakin sekte mana yang berada di kamar tingkat atas, saya telah melihat salah satunya, sekte ini terkait erat dengan Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun aku di Akademi Shrek, bagaimanapun juga aku dari Star Luo Empire. Inilah alasan mengapa saya di sini untuk memberitahu Anda informasi ini. Su Jiu Jiu berkata, dan Anda telah menemukan apa sekte ini? Apakah mereka sekte tubuh? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, saya belum melihat orang dari sekte tubuh. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao bereaksi kaget, karena semua yang bisa dilihatnya di mata Su Jiu Jiu adalah kekosongan dan ketidaktahuan. Menurut kecerdasan yang diakumulasi oleh Akademi Shrek, putri ini bertanggung jawab atas karya intelijen Star Luo Empire, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Ini berarti bahwa Gereja Roh Kudus tersembunyi dalam-dalam, dan kemungkinan bahwa mereka hanya bergerak di dalam Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, saya tidak berharap Anda tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Itu berarti saya belum datang ke sini tanpa apa-apa. Dia berhenti, dan nadanya menjadi sedikit khusyuk. Gereja Roh Kudus memiliki kerajaan bulan matahari di belakang mereka, dan mereka adalah sekte yang kuat yang terdiri dari para penguasa jiwa jahat. Mereka memiliki Douluo Transcendent, dan juga Douluo Utama. Pernyataan Huo Yuhao tidak lama, tetapi setiap kata berderak di telinga Su Jiu Jiu seperti kembang api. Putri yang tenang dan santai ini tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan dia melompat dari sofa seolah ada sesuatu yang tajam menusuk pantatnya. Dia berseru dengan ketakutan, apa yang kamu katakan?